Perubahan itu akan menjadi nyata. Dan ketika kita menjaga bumi, sesungguhnya kita sedang menjaga generasi kita, anak kita, cucu kita. Mari kita saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Paling tidak, jika kita tidak bisa memberikan kontribusi besar untuk bumi, jangan merusak. Baik, oke, itu tadi. Terima kasih Bu Emi untuk partisipasinya, teman-teman dan rekan para Toastmaster semuanya. Dalam setiap pertemuan Toastmaster, ada banyak sekali peran untuk saling melengkapi. Karena kita tidak hanya belajar untuk berbicara, untuk berkomunikasi, tapi kita juga belajar mendengar, kita juga belajar menilai, kita juga memberikan umpan balik secara konstruktif atau secara membangun. Untuk itu, saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya, sekaligus memperkenalkan tim penilaiannya. Teman-teman, hari ini untuk penilai umumnya adalah Ibu Emi Ermiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Nama saya Emi, saya dari Denpasar Bahasa dan sekarang juga mengikuti beberapa klub di Denpasar, Bali. Tugas saya adalah sebagai penilai umum pada siang hari ini. Penilai umum itu tugas yang utama adalah menilai pertemuan secara keseluruhan dari awal hingga akhir dengan memberikan masukan terhadap apa yang belum berjalan dengan baik dan apa yang berjalan sudah baik dengan memberikan umpan balik konstruktif dan komprehensif untuk kebaikan pertemuan, terutama pertemuan yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Nah, evaluasi ini atau evaluasi umum itu ditujukan kepada semua aspek berdasarkan struktur dan standar Toastmaster internasional. Tentu saja saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini sendirian. Itu sebabnya saya dibantu oleh beberapa tim. Yang pertama adalah pewaktu, yaitu Toastmaster Muse. Toastmaster Muse sudah hadir bersama kita. Silakan Toastmaster Muse untuk menerangkan tugas Anda. Baik, terima kasih Toastmaster Emi. Toastmaster Muse, apakah masih bersama kami? Ya, masih. Apakah suara saya terdengar? Yes, silakan dijabarkan bagaimana menentukan waktu. Baik, nama saya Muze, saat ini bertugas sebagai penghitung waktu. Tugas saya adalah mencatat waktu pidato dan mengkomunikasikan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di pertemuan ini. Untuk pembicara pidato yang direncanakan, karena pada pertemuan kali ini tidak ada, maka saya akan langsung ke pembicara topik spontan. Anda memiliki 1 hingga 2 menit. Pada 1 menit, saya akan memberikan tanda waktu hijau. Pada 1 menit dan 30 detik, saya akan memberikan tanda waktu kuning. Dan pada 2 menit, tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah habis. Tapi Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato. Kemudian untuk pembicara penilai individu, Anda memiliki waktu 2 hingga 3 menit. Pada 2 menit, saya akan memberikan tanda warna hijau. Pada 2 menit dan 30 detik, saya akan memberikan tanda warna kuning. Kemudian pada 3 menit, tanda warna merah yang artinya waktu Anda sudah habis. Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato penilaian. Para pembicara diharapkan untuk berbicara dalam kurun waktu yang telah ditentukan agar memenuhi syarat terpilih sebagai pembicara pilihan bersama pada akhir sesi pidato. Demikian dari saya, Toastmaster Emi. Baik, terima kasih Toastmaster Muse. Mudah-mudahan semua pemegang peran dan pembicara yang kebetulan tidak ada pada hari ini bisa mengerti peraturan atau ketentuan dari pewaktu. Rekan saya selanjutnya adalah untuk penghitung bunyi tanpa makna, yaitu atau ANM. Kembali lagi rekan Toastmaster kita dari Bali Toastmaster Club, Toastmaster Minanda. Toastmaster Minanda.
Halo, Rastas. Ya, Halo. suaranya terdengar Oh dengan ya, jelas. Ya, suara baik. terdengar dengan jelas. Ya, baik. Maaf, saya belum bisa buka video. Nanti beberapa menit kemudian saya akan buka video. Terima kasih teman-teman. Saya Minanda Krishna dari Bali Toastmaster Club. Pada meeting saat ini, saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Kalau biasanya di Toastmaster, namanya adalah accountant. Jadi, tugas saya pada pertemuan saat ini adalah menghitung bunyi-bunyi yang tanpa sadar kita bicarakan ketika misalnya kita sedang berpikir atau memang secara tidak sadar dibilang nah itu secara sadar kita membunyikan suara itu sebagai tambahan ketika kita berbicara. Untuk laporan akan saya berikan ketika sesi terakhir bersama penilai umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Minanda. Selanjutnya adalah pengamat tata bahasa. Pengamat tata bahasa kita pada siang hari ini adalah Toastmaster Haryadi. Perlu kita ketahui, Pak Haryadi ini, kalau boleh saya memberikan sebuah analisa, beliau ini sangat ahli, ya, sangat kaya sekali perbendaharaan atau kosakata dalam bahasa Indonesia dan mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga jujur saja kalau ada Pak Haryadi yang memegang peran sebagai grammarian atau pengamat bahasa, kita semua tidak hanya merasa aman, tetapi juga belajar dengan begitu banyak istilah kosakata, kalimat, tata bahasa, atau juga mungkin adalah ungkapan dari Pak Haryadi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Haryadi, saya persilahkan untuk menerangkan tentang pengamat tata bahasa. Baik, terima kasih kepada penilai umum Bu Emi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sebagai pengamat tata bahasa, saya bertugas untuk mengamati penggunaan bahasa Indonesia oleh para pembicara. Saya akan menilai kalimat-kalimat yang indah, kemudian struktur penggunaan tata bahasa, baik frasa ataupun kalimat, sehingga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga saya akan mencatat kata acuan kita pada hari ini, yaitu kata lestari. Demikian tugas saya sebagai pengamat tata bahasa. Terima kasih, kembali kepada penilai umum Bu Emi. Silakan. Terima kasih Pak Haryadi, penjelasannya saya kira sudah sangat jelas. Nanti kita akan menantikan bagaimana Pak Haryadi mengamati pembicaraan atau pertemuan dari kita pada siang hari ini. Yang terakhir adalah penghitung suara atau balot. Silakan Toastmaster Tiara. Baik, terima kasih banyak Bu Emi. Baik teman-teman, nanti di akhir sesi topik spontan, karena hari ini kita ada 3 sesi dan paling banyak peserta itu ada di sesi topik spontan, maka nanti silakan mengirimkan nama siapa yang menjadi pembicara terfavorit teman-teman pada sesi topik spontan. Caranya adalah, yang pertama, pada kolom chat. Nah, di sana bisa diklik terlebih dahulu. Kemudian silahkan klik tanda tambah new chat. Kemudian silahkan pilih nama saya, Tiara. Dan di sana silahkan masukkan nama orang tersebut, pembicara tersebut, dan langsung kirimkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali kepada Bu Emi. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara. Ya, demikianlah tim saya dan tugas-tugasnya yang sudah dipresentasikan dari masing-masing anggota. Untuk mempercepat waktu, saya kembalikan kontrol kepada pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Emi Ermiah atas penjelasannya sebagai penilai umum.
Teman-teman Toastmaster dan juga para tamu, selanjutnya izinkan saya menjelaskan secara singkat untuk agenda pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmasters, di mana para anggota mereka mempresentasikan proyek pembelajaran pathway mereka. Dan ini adalah momen untuk latihan, untuk pengembangan diri, sekaligus untuk berbagi inspirasi bagi kita semua. Tapi hari ini tuh spesial, hari itu istimewa, karena sesi pidato yang direncanakan itu akan diisi oleh sesi edukasi. Dan untuk sesi edukasi kita, pembicaranya juga sedang mengerjakan proyek. Jadi nanti proyek untuk pathway pembicara akan tetap ada penilai individu. Dan berikutnya agenda kedua, yaitu sesi topik spontan. Teman-teman pasti selalu menunggu sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan bagi anggota yang tidak mengambil peran. Tapi untuk hari ini semuanya boleh mengambil peran untuk mengikuti topik spontan. Terlebih lagi jika ada tamu yang hadir yang ingin mencoba pengalaman berbicara secara singkat, secara langsung, dan mendadak. Disinilah kemudian ketangkasan berbicara, keberanian, dan juga kreativitas akan diuji dan dilatih. Agenda yang ketiga adalah sesi penilaian. Ini sesi istimewa, teman-teman. Kita akan menerima umpan balik yang pastinya membangun, mendidik, dan mengarah kepada perbaikan ke depannya. Kita belajar untuk bercermin, memperbaiki, dan juga bertumbuh. Karena komunikasi yang efektif adalah sebuah fondasi untuk kepemimpinan yang pasti menginspirasi ke depannya. Baik, teman-teman, kita langsung saja menuju ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama, sesi topik spontan berikutnya ya, saya kurang satu. Agenda yang berikutnya terakhir adalah sesi topik spontan, di mana ini adalah sesi untuk berbicara secara langsung ataupun berbicara secara spontan. Nanti kita akan ikut menjadi bagiannya. Sekarang kita masuk ke topik agenda pertama, yaitu sesi edukasi. Pembicara kita hari ini adalah Toastmaster Jenny, dan penilai individu kita adalah Toastmaster Andri Permana. Apakah keduanya hadir? Hadir, Baik, kalau begitu kita akan mulai agenda yang pertama kita adalah sesi edukasi dengan penilai individu Andri Permana. Kita persilakan kepada penilai individu terlebih dahulu untuk menjelaskan dengan detail tentang penilaian untuk proyek dari pembicara sesi edukasi kita. Dipersilakan kepada Toastmaster Andri Permana. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan menyaksikan sesi edukasi yang akan dibawakan oleh Toastmaster Jenny. Dan untuk proyek yang akan Toastmaster Jenny lakukan itu sebentar, saya lihat contekan dulu. Untuk proyeknya adalah di jalur atau tingkat strategi motivasi, yaitu presentasi dengan perangkat lunak, level 3, proyek elektif yang kedua. Nah, waktu yang diperlukan sekitar 10-12 menit dengan judul CPR saat berpidato. Nah, apa itu CPR ya dalam bahasa Inggris? CPR. Apa itu? Nanti akan disampaikan dengan, ya kita tunggu aja seperti apa nanti. Jadi tanpa panjang lebar saya langsung menyambut ya Toastmaster Jenny untuk bisa membawakan sesi edukasi yang berjudul CPR. Silahkan Toastmaster Jenny. Baik, terima kasih semuanya. Pertama-tama mau saya sampaikan bahwa saya, karena laptop saya sedang tiba-tiba ada gangguan, jadi dibantu oleh Toastmaster Tiara dalam memberikan
membagikan layarnya gitu. Terima kasih, Toastmaster Tiara. CPR saat berpidato. Apa itu CPR? Sebelumnya, ini pernah saya bagikan juga di klub BTC dalam bahasa Inggris. Jadi, pada saat ini akan ada campuran bahasa nih, Pak pengamat tata bahasa, dalam saya membawakan sesi ini ya. CPR, mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, CPR itu yaitu pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama menyelamatkan nyawa saat kondisi kritis. Tapi pada saat ini, yang akan saya bagikan adalah menyelamatkan pidato saat kondisi kritis atau terjadi kendala. Selanjutnya, kita pasti sering mengalami, yaitu tiba-tiba mikrofon mati, atau tiba-tiba kalau kita online seperti ini, slide-nya tiba-tiba menghilang, atau mungkin belum berpindah ke slide atau Selandia berikutnya. Toastmaster Tiara, apakah sudah berpindah saat ini? Nah, seperti ini contohnya. Kadang juga itu tiba-tiba gangguannya adalah pikiran mendadak buyar atau blank, dan lain sebagainya. Contohnya apalagi kira-kira? Mati lampu, bisa juga ya. Selanjutnya, tujuannya CPR ini bukan untuk tampil sempurna, tetapi supaya pulih kembali. Gimana caranya kita mengatasi situasi itu untuk kembali fokus dan pulih kembali. Jadi CPR atau CPR adalah solusi yang tercepat. Selanjutnya, Kak Tiara. C yang pertama, karena ini dalam bahasa Inggris, yaitu calm and acknowledge. Calm, tetap calm aja, tetap tenang, dan kita akui apa yang terjadi. Contohnya, seperti saya tadi, misalkan slide-nya belum berpindah, tetap tenang, dan katakan apa yang terjadi. Contoh lainnya juga, misalnya tiba-tiba saat kita berpidato ada suara. Contohnya nih ya, di meeting yang di Sanur, karena jadi satu dengan kafe, terkadang saat staf kafenya menyalakan blender, itu bunyinya berisik sekali, brrr, seperti itu. Nah, kita bisa tetap tenang pembicara, dan kita akui bahwa kita bilang, oh maaf ya, sepertinya sedang ada interupsi, seperti itu. Selanjutnya, yang P adalah play. Atau kita cairkan suasana. Bisa juga dengan suasana. Kita gunakan humor untuk merubah suasana yang masalah ini terjadi menjadi yang menyenangkan. Contohnya nih, saat kita sedang berpidato, tiba-tiba mikrofonnya mati. Kita bisa bilang, kita bercandain gitu ya. Oh, kayaknya mikrofonnya mau istirahat nih. Seperti itu. Tapi pastinya kalau untuk kontes, tidak bisa seperti itu ya, Memindah. Karena saat kontes sudah ada teknisi dan kontes chair yang akan membantu. Bisa juga kita gunakan empati. Tujuannya bahwa kita mengerti kok apa yang mereka alami. Contohnya, kalau misalnya ada suara blender tadi, kita bisa bilang, kebetulan saya kemarin mengalaminya, saya bilang ke para hadirin yang hadir, bahwa saya mengerti nih teman-teman kalau tidak terdengar ya karena berisik. Jadi kita tunggu saja sampai selesai, sebentar kok, kemudian kita lanjutkan. Nah, seperti itu contohnya ya, teman-teman. Selanjutnya, R atau R. Setelah kita tetap tenang, kita mengakui apa yang terjadi,
Kemudian tadi sudah ada P, yaitu kita cairkan suasana dengan menggunakan humor ataupun empati. Selanjutnya adalah R, resume dan move on. Jadi setelah kita mengatasi masalah, kita lanjutkan dan kita fokus kembali. Kita lanjutkan, contohnya seperti ini ya. Setelah kita mengatasi semuanya, kita bilang, baik, terima kasih atas kesabarannya. Yuk kita lanjut. Tadi terakhir itu sampai poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Seperti itu contohnya. Setelah itu, kita bisa fokus kembali. Contohnya kalau kita tadi sudah menggunakan humor, kita bisa lanjutkan dengan, sudah cukup ya tadi kita bercandanya, sekarang mari kita lanjutkan. Seperti itu teman-teman. Jadi, CPR di slide selanjutnya adalah rangkuman dari, minta tolong Tiara selanjutnya, C atau C, yaitu tetap tenang dan akui. Kemudian P-nya adalah play, cairkan suasana, gunakan humor, atau bisa juga menggunakan empati. Dan yang ketiga, yaitu R-nya kita lanjutkan dan fokus kembali. Sebenarnya CPR ini sangat simpel ya teman-teman. Secara tidak sengaja mungkin teman-teman pernah melakukan ini. Tetapi kita bisa melanjutkan CPR ini, menggunakan CPR ini untuk saling mengingatkan. Contohnya nih saya tahu nih di sini ada yang lebih berpengalaman dari saya. Semua teman-teman Toastmaster. Tapi pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, mungkin terkadang saat kita panik, kita sering lupa. Jadi CPR tadi adalah tetap tenang dan kita cairkan suasana dan juga kita lanjutkan kembali dan tetap fokus. Selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan ya, CPR itu mari kita praktek. Saya masih ada waktu berapa lama lagi nih? Timer, menghitung waktu. Baru 6 menit 62 detik. Baik, berarti kita bisa ada waktu ini untuk melakukan praktek. Yang pertama ini ada suatu situasi. Situasinya tiba-tiba kita lupa. Saat pidato, tiba-tiba saya lupa nih. Apa ya kalimat selanjutnya? Kalau secara daring atau online, itu lebih mudah ya teman. Kita bisa melihat contekan kita nih di layar. Tapi kalau kita menyampaikan pidato secara tatap muka atau secara offline, itu kita tidak bisa menyembunyikan saat kita lupa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama, yaitu kita bisa tenang dan akui, kita bisa bilang, oh, otak saya sedang loading nih saat ini, seperti itu ya. Selanjutnya, kita cairkan suasana. Kita bilang, ternyata benar ya kata orang, nih teman-teman, kalau misalnya besoknya mau pidato, hari ini jangan begadang, biar tidak sama seperti saya, yang sekarang saat ini agak lambat otaknya untuk berputar. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita katakan, cairkan suasana, tapi sambil mengingat-ingat ya, apa kalimat selanjutnya ya. Saat kita sudah ingat, kita bisa lanjutkan dan fokus kembali. Kita bisa bilang, oh ya, sekarang saya sudah ingat. Jadi, teman-teman, nah kita sampaikan kalimat selanjutnya. Seperti itu. CPR. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk praktek. Situasinya bisa teman-teman pilih. Contohnya tadi apa itu? Ada
tiba-tiba saat pidato mati lampu, ataupun tes mikrofonnya mati. Saya mau mengundang siapa yang mau coba? Situasinya terserah, pilih mau yang mana, apakah mau tiba-tiba slide-nya tidak berputar, tidak berganti, atau slide-nya salah, atau mikrofonnya mati. Siapa yang mau coba saat ini? Mungkin saya bisa pilih ya. Di sini mungkin Mbak Ayu. Mbak Ayu, apa yang biasa Mbak Ayu lakukan ketika ada suatu situasi saat Mbak Ayu berpidato, tiba-tiba mikrofonnya mati? Apa yang akan Mbak Ayu lakukan dalam mengadopsi CPR tadi? Bagaimana Mbak Ayu bisa tetap tenang, kemudian mencairkan suasana, dan melanjutkan kembali? Silakan Mbak Ayu. Paling waktu mikrofonnya mati, saya akan bilang, mengeraskan suara saya dan bilang, yang di belakang dengar nggak suara saya? Mungkin seperti itu. Sambil menunggu untuk mikrofonnya dibenerin gitu kan. Yang di sana, misalnya begitu. Masih belum dengar ya, gitu. Atau maju ke depan, jalan ke depan. Jadi berpidatonya itu di tengah-tengah ruangan gitu. Sampai teman-teman teknisi memperbaiki. Jadi mungkin itu, dan sambil mengucapkan beberapa ucapan yang mungkin yang lucu gitu ya. Sudah dengar ya, gitu misal. Kayak gitu Jenny. Kemudian baru kalau memang sudah selesai, saya maju balik lagi ke depan. Kalau ini mikrofonnya udah bagus, jadi aku balik lagi ke depan supaya yang di depan nggak usah noleh ke belakang. Iya. Saya di depan itu. Terima kasih Jenny. Ya, terima kasih ya Mbak Ayu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Sebenarnya kita pernah melakukannya. Terkadang kita lupa karena sudah panik duluan. Contohnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara yang sudah berpengalaman ya, Mbak Ayu. Tiba-tiba mikrofonnya mati. Terus kita mengakui, Mbak Ayu tadi tetap tenang, kemudian mengakui bahwa mikrofonnya mati dan pasti teman-teman sadar gitu ya, bahwa tidak terdengar. Lalu Mbak Ayu maju ke tengah sambil menunggu teknisi membetulkan mikrofonnya. Setelah Mbak Ayu tadi sudah tenang dan mengakui dan juga mencairkan suasana. Dengan bisa juga tadi dengan maju ke tengah-tengah dan memberikan sedikit candaan ya atau joke agar yang lain juga hadirin tetap fokus, tidak menengok ke kiri ke kanan. Muka wajah kita juga ekspresinya harus tetap tenang ya teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah di teknisi membetulkannya, lalu kita tadi Mbak Ayu bisa melanjutkan kembali. Seperti itu contohnya. Nah, hal ini bisa teman-teman praktekkan pada saat teman-teman berpidato di klub masing-masing. Ataupun mungkin di sini ada beberapa tamu ya, pada saat mungkin teman-teman berpidato di komunitas yang lain, itu juga bisa digunakan. Yaitu seperti selanjutnya, kesimpulannya adalah tetap tenang. Kesalahan atau gangguan itu tidak menentukan pidato kita, tetapi cara kita menangani, kita fokus kembali dan pulih, dan menjadikan pidato kita tetap berjalan dengan lancar, itulah yang menjadi penting. Jadi ingat ya, CPR tadi. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengarah acara.
Oke, tepuk tangan dong. Semuanya kita apresiasi, kita berikan semangat buat Toastmaster Jenny yang luar biasa sudah memberikan ide yang menarik ya. Ternyata saya pikir CPR itu adalah untuk orang sakit, Jenny. Ternyata pidato juga bisa ya di CPR-kan. Oke. Nah, kalau biasanya CPR itu adalah untuk dalam dunia medis, untuk penyelamatan seperti itu, hari ini kita belajar bahwa kita bisa kok tetap memberikan pertolongan pertama pada pidato yang keliru di tengah-tengah atau mungkin kosakata atau saya sendiri nih sebagai seorang pengarah acara ini pertama kali saya tampil sebagai pengarah acara. Jadi mohon maaf jika tadi ada beberapa kalimat yang mungkin kurang sesuai. Mohon diberikan arahan dan juga dibantu ya, apalagi presiden kita, Presiden Tiara. Oke. Alright. Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, Urik. Teman-teman, agenda kedua kita adalah topik spontan. Betul ya, topik spontan ya Tiara ya? Atau penilai individu dulu? Topik spontan dulu. Topik spontan dulu. Oke, baik. Nah, teman-teman Toastmaster, untuk topik spontan kita, sesi ini akan dihandle sama presiden kita nih, Tiara. Toastmaster Tiara, apakah Toastmaster Tiara sudah siap untuk mengisi topik spontan hari ini? Oke, sudah siap. Oke, baiklah kalau begitu, disilakan. Baik, terima kasih Ma'am Indah. Sepertinya ada kokokan ayam yang terdengar. Iya, betul. Saya Karena pikir tadi suara handphone, ternyata kok anak yang beneran ya. Baik, sesuai dengan tema kita ya hari ini, yaitu adalah tentang bumi, dan kata acuan kita jangan lupa adalah lestari. Maka dari itu nanti suara belakangnya akan disusul oleh suara ayam, suara hujan, seperti itu ya nanti. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi topik spontan bersama dengan Tiara, pemandunya. Oke, kita langsung saja pada sesi kali ini. Setiap pembicara memiliki waktu 1 hingga 2 menit untuk mengutarakan pernyataannya terkait dengan topik yang akan Tiara sampaikan. Dan jangan lupa kita memiliki penghitung waktu. Kak Muse tolong raise hand agar semua dapat melihat layar Kak Muse. Oke, raise hand. Oke. Oke, teman-teman. Yang pertama, langsung saja yang pertama. Siapakah yang berkenan untuk mencoba terlebih dahulu? Aku mau. Oke, Bu Ayu. Oke, ada Habis 7 gitu, topik. habis gitu nanti ada Irwin, ada Susi, ada siapa tadi? Berlianto, itu semuanya tuh. Oke, saya dengarkan Oke. Tiara. Oke, sebentar. Oke, Bu Ayu. Topik 1 hingga 7. Pilihlah angka favorit Bu Ayu. 7. Oke, terakhir. Oke, tunggu sebentar ya. Karena topiknya adalah topik nomor 7. Akan Tiara siapkan. Oh, sudah langsung layarnya nomor 7. Oke, tunggu sebentar. Dan ini dia topik nomor 7. Oke teman-teman, jadi pada sesi topik spontan ini, Tiara akan membagikan sebuah narasi cerita di mana teman-teman melanjutkan cerita tersebut dengan waktu 1 hingga 2 menit. Oke, Bu Ayu, topiknya adalah saya pernah mencoba mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli lingkungan. Tapi justru dianggap berlebihan dan merepotkan. Lama-lama, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya harus tetap bertahan atau ikut arus saja? Pada akhirnya, saya memilih titik. Akhirnya saya memilih, langsung boleh ya? Boleh, langsung. Akhirnya saya memilih untuk ya udah aku jalanin sendiri. Kalau perlu siang bolong atau sore pada saat di Banjar itu banyak orang malahan ya. Jadi aku langsung di depan begitu kalau perlu
botolnya itu aku pukul-pukul supaya semua pada lihat aku gitu kan. Terus aku bilang, yang plastik yang mana ya gitu. Jadi aku taruhin yang plastik gitu. Yang organik, yang organik ini yang hijau deh. Aku masukin gitu Tiara. Dan memulai dari diri sendiri itu lebih baik gitu menurut aku. Termasuk juga aku pernah lakuin adalah aku ambilin sampah di sepanjang jalan desa. Dan itu benar-benar yang biasanya sih pagi atau sore. Jadi mereka orang-orang itu pasti pas ke sawah atau pas pulang kerja atau pas lewat pasti mereka lihat gitu. Ya seperti biasa. Mereka hanya senyum-senyum saja, tidak membantu juga dan tidak apa-apa. Tapi yang penting waktu sekarang itu yang melanjutkan adalah pemuda desa. Jadi mereka mengadakan setiap kayak sebulan sekali gitu pasti ada gitu. Nggak sendirian. Kalau aku dulu kan sendirian ya kasihan sekali deh berkeringat-keringat begitu. Itu saya memilih untuk tidak apa-apa, diam karena menurut saya kalau kita minta mereka itu kesannya malah nyuruh atau menggurui. Sedangkan kalau kita memberi contoh dan tetap bahagia dengan itu aku sih tidak berharap, tapi biasanya itu menjadi contoh dan nanti pada saatnya mereka akan melakukan sendiri. Gitu. Terima kasih Tiara. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu. Jadi dari Bu Ayu kita belajar kalau kita melakukan suatu aksi, ya nggak apa-apa, kita sendiri. Walaupun mungkin kadang kita dilihatin kayak, ih ngapain sih dia sendiri? Ya udah nggak apa-apa. Tetap pada pendirian kita dan ternyata dari cerita Bu Ayu, selanjutnya bahkan ada aksi dari pemuda desa untuk lingkungannya. Seperti itu. Terima kasih sudah menginspirasi sekali Bu Ayu. Oke, selanjutnya, teman-teman, Tiara bagikan kembali. Jadi, pada sesi topik spontan ini, Tiara akan membagikan sebuah cerita bersambung atau cerbung yang akan diisi titik-titik, yang artinya teman-teman akan isi dengan waktu 1 hingga 2 menit. Seperti itu ya. Oke, Tiara langsung saja panggil yang ingin mencoba. Di sini Tiara melihat Kak Susi. Halo Kak Susi. Halo, oke. Kak Susi ingin mencoba angka keberuntungan nomor berapa ini? Masih mute Kak Susi? Halo, suara saya udah masuk belum ya? Sudah. Oke, sorry, wifi tiba-tiba hilang. Oke, saya coba nomor 3. Nomor 3, oke. Kita akan mundur ke nomor 3. Oke, mohon ditunggu. Ini akan sedikit men-skip, tidak apa-apa. Hup. Oke, topik nomor 3. Semoga topik sebelumnya ya pura-pura tidak lihat saja ya teman-teman ya. Oke, topik nomor 3. Kak Susi, bayangkan listrik padam selama 1 hari penuh. Orang-orang berhenti menatap layar, mulai berbicara, berjalan kaki, dan hidup lebih sederhana. Anehnya, suasana terasa lebih tenang. Dari situ, saya menyadari bahwa pelajaran terbesar tentang kelestarian adalah ... Oke, terima kasih sekali Tiara. Saya harap semuanya bisa dengerin suara saya. Mungkin ini tidak perlu dibayangkan ya, karena kita yang tinggal di Bali sudah merasakan saat nyepi, listrik semua mati, padam. Dan waktu ini juga sempat kejadian di Bali hampir seminggu full kita pemadaman. Itu jadi tidak perlu dibayangkan dan memang itu saya rasakan terutama saat nyepi, saya tinggal di desa, semua orang yang biasanya sibuk dengan aktivitas sendiri dan ya tiba-tiba di hari tersebut mereka sangat kumpul bareng. Ya saya rasa
dari berkumpul ini mereka juga, bahkan tidak hanya tetangga, tidak hanya orang-orangnya, tapi hewan-hewan peliharaannya juga pada ikut ngumpul. Dan saya paling suka ketika malam lebih sunyi, terus bintang-bintang itu terlihat sangat-sangat terang kalau tidak hujan. Tapi sejauh ini pengalaman nyepi selalu langitnya sangat-sangat bagus. Itu saya merasa sangat tentram, nyaman. Kadang kejadian tahun lalu teman-teman saya menginap di rumah saya di kampung, kita mengeluarkan tikar di halaman, kita tidur. Dan apakah kalian bisa membayangkan hanya ketika nyepi mati listrik seperti itu, semuanya kita melakukan hal semua suara ngengat masuk, bahkan yang saya sangat jarang melihat kunang-kunang, tiba-tiba ada kunang-kunang. Saya merasa, oh ini kembali lagi seperti yang diceritakan. Jadi sepertinya karena jujur saya baru tahu arti sebenarnya lestari, ternyata tidak berubah. Jadi saya merasa saya mengingat momen itu adalah suatu kelestarian yang memang diperlukan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Susi. Nah, teman-teman, dari Kak Susi kita belajar kalau ingin ketenangan, lampu padam, bisa mendengar, wah ternyata ada banyak suara ya di sekitar kita. Kemudian bisa melihat bagaimana bintang-bintang, cahaya bintang. Ayo, datang ke Bali. Oh, wow. Ini kok jadi promosi ya? Oke, teman-teman, itu sedikit gambaran tentang nyepi yang akan menunjukkan bagaimana lestari itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Susi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita ada Kak Irwin. Halo Kak Irwin. Apakah masih bersama kami di sini? Di sini saya belum melihat Kak Irwin. Oke. Oke, kalau begitu Tiara lompati dulu ya Kak Irwin ya. Oh, siapakah ini? Oh, oke. Kemudian di sini ada Kak Berlianto. Halo Kak Berlianto. Halo, Oke, apakah penyebutan nama dari Tiara betul Kak Berlianto? benar Kak. Oke, halo, selamat datang di debat Kak Berlianto. Kita Iya. masuk ke sesi topik spontan ya. Mhm. Oke, Kak Berlianto ingin mencoba nomor berapa? Kecuali 7 dan 3. Nomor 5 deh. Nomor 5? 4? Iya, Oh, 5. 5. 5, oke. Nomor 5. Topiknya adalah sebentar. Wow, sebentar ya, mohon menunggu. Sip. Dia agak sedikit gini, sebentar. Kenapa ya? Tunggu sebentar Kak ya. Ini ada kendala teknis. Sedang mempraktek ilmu CPR dari Kak Jenny. Nomor 5. Oke, lewat. Nah, topik nomor 5. Di akhir hidup, saya dibayangkan. Ditanya apakah kehadiran saya membuat bumi lebih lestari atau tidak. Tidak ada penilaian, hanya kejujuran. Jika saat itu saya harus menjawab dari hati, maka jawaban saya adalah ... Kak Berlianto. Jadi, tentunya saya akan menjawab mungkin secara penampilan fisik, saya tergolong orang yang memboroskan energi kehidupan karena saya berkonsumsi makanan yang terlalu banyak. Jadi, ya itu titik kelemahan saya tahu itu, tapi tidak apa-apa. Justru harus ada orang seperti saya supaya kafe-kafe di Bali itu tetap bisa mensuplai makanan-makanan yang banyak untuk orang seperti saya. Dan kelestarian itu kan tidak hanya kepada nature saja. Kelestarian itu juga bisa
bagaimana kita tidak membuang sampah, bagaimana lifestyle-nya kita tidak membuang sampah, kita bisa mengurangi konsumsi energi, listrik yang berlebihan, kita tutup lampu jika tidak digunakan. Saya rasa lestari itu seperti itu sih. Saya kembali ke pengarah acara. Udah, Kak? Oke, sudah pasti jauh ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Berlianto. Di sini kita belajar banyak ya bahwa kalau lestari itu ada banyak hal dari dari listrik, kemudian juga makanan dan masih banyak hal lagi tentang lestari. Seperti itu ya, Kak. Terima kasih banyak Kak Berlianto sudah membagikan cerita kepada kami di sini. Oke, selanjutnya Oke, halo Kak Irwin. Apakah Tiara tersambung dengan Kak Irwin di sana? Oke, sepertinya Kak Irwin sedang ada kegiatan, teman-teman. Kalau begitu, Tiara akan coba dengan Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Iya, betul dengan Kak Jenny, pembicara kita. Oh, oke, ya. Oke, Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Kak Jenny ingin Halo. mencoba angka keberuntungan nomor berapa? Nomor 5, sudah? Sudah. Nomor 537. Oke, 2. nomor 2. Baik, kita akan menuju ke topik nomor 2. Maka layar bergulir ke nomor 2. Oke, tunggu sebentar. Oke. 2. Ini dia nomor 2 maksudnya. Oke, nomor 2. Seorang anak kecil melihat foto bumi yang hijau dan bersih, lalu bertanya, "Kenapa sekarang tidak seperti ini lagi?" Semua orang dewasa terdiam, termasuk saya. Saat itu, saya sadar bahwa jawaban paling jujur yang bisa saya berikan adalah titik, 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 Kak Jenny. Jawaban yang akan saya berikan adalah saya akan terus terang bahwa coba deh kamu lihat sekarang. Semuanya sudah serba cepat. Makanan saja sudah banyak yang instan. Sedangkan dulu pada saat mau makan biasanya langsung dari, contohnya yang di desa, langsung dari tanaman sendiri. Tapi seiring perjalanan waktu, berkembangnya waktu, ada hal-hal yang tidak bisa kita kuasai. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu coba kalau ada lahan, kita bisa tanam sendiri, kita bisa bercocok tanam. Contohnya yang paling singkat mungkin tanam tanaman cabai kali ya, Dek ya. Jadi pada saat mau makan, kita bisa memetik langsung, tidak perlu membeli yang instan. Mungkin seperti itu kali ya. Apakah sudah 1 menit? Oke, sudah Kak Jenny. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Jenny. Nah, Kak Jenny sudah berbagi cerita. Ini menarik ya, tanam cabai langsung petik, langsung dimakan. Cabai segar langsung dari pohonnya, seperti itu ya. Tapi dari Kak Jenny juga kadang ada kalanya kita nggak bisa mengontrol sesuatu yang sudah terjadi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Jenny sudah berbagi cerita dengan kami di sini. Lalu tadi Tiara melihat ada Kak Minanda. Halo Kak Minanda, masih tersambungkah dengan kami? Iya, ya.
Oh ya, oke. Halo Kak Winanda. Nomor berapa? Yang belum nomor berapa ya? Nomor 1 aja ya, biar Udah nomor 1. Oke, nomor 1. Tunggu dulu, ini slide-nya bergulir dulu. Nggak mau. Sebentar ya, ini agak gini. Sebentar. Oke, nomor 2. Topiknya adalah saya berjalan melewati tempat yang penuh pepohonan dan suara burung. Sekarang yang tersisa hanyalah bangunan dan jalan ramai. Banyak orang bilang itu tanda kemajuan, tapi di dalam hati saya merasa ada sesuatu yang hilang. Jika saya harus menyimpulkan arti lestari dari pengalaman itu, maka saya akan mengatakan bahwa ... Kak Minanda. Jika saya harus menyimpulkan arti lestari dari pengalaman itu, maka saya akan mengatakan bahwa lestari memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung zaman. Dulu lestari ketika masih ada pepohonan, lestari yang kita artikan adalah ketika pepohonannya itu tetap hidup, jumlahnya tetap sama, dan habitat-habitat di pepohonan tersebut masih sama. Namun, kita juga tidak memungkiri bahwa adanya teknologi adalah kemajuan dari sebuah generasi. Banyak bangunan, banyak jalan, ataupun sekarang kita digemparkan oleh teknologi AI atau artificial intelligence, artifisial. Jadi, pengertian lestari tersebut kemudian memiliki arti yang berbeda. Lestari ketika ada teknologi yang maju adalah teknologi tersebut terus berkembang dan terus-terusan melahirkan sesuatu teknologi lagi. Teknologi yang baru. Mungkin setelah AI kita ada namanya robot atau apapun itu, nanti kita akan melihat perkembangannya. Jadi, jika saya harus menyimpulkan arti lestari dari pengalaman itu, maka saya akan mengatakan bahwa dalam perbedaan perkembangan generasi memiliki lestari yang berbeda-beda, tergantung konteks apa yang atau produk yang digunakan. Dulu adalah pepohonan, sekarang adalah teknologi. Terima kasih, kembali kepada apa ya topik master? Apa ya, lupa namanya. Maaf. Oke, pemandu topik spontan. Terima kasih. Pemandu topik spontan. Kak Minanda. Iya. Oke, Kak Minanda. Dari Kak Minanda kita melihat bahwa kita tidak bisa menolak yang namanya teknologi, bangunan tinggi, dan sebagainya, karena itu adalah suatu perkembangan zaman, seperti itu ya. Dan kata lestari itu akan berbeda tergantung pada eranya masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Minanda sudah berbagi cerita dengan kami. Oke, yang terakhir. Terakhir, Kak Muse. Oke. Untuk Kak Muse, Tiara akan menjadi timernya. Di sini 1 menit, 1,5 menit, 2 menit. Jadi Tiara pakai jari ya, Kak? Oke. Untuk Kak Muse, silahkan dipilih angka berapa, Kak Muse? Angka berapa yang tersisa? Angka 4 ya. Oke. Oke, akan meluncur ke angka 4. Mohon menunggu. Angka 4. 2, 3, 4. Oke, Kak Muse. 4. Suatu hari, saya membayangkan bumi menulis surat kepada manusia. Surat itu tidak marah, hanya lelah dan penuh harapan agar tetap dijaga. Setelah membaca surat itu, saya merasa tersentuh dan memutuskan bahwa hari ini ... Kak Muse.
Saya memutuskan bahwa hari ini saya akan mulai lebih menjaga lestarinya bumi dari hal yang paling kecil. Seperti pertama, hanya menyalakan lampu ketika memang dibutuhkan. Karena di kamar saya ada 2 lampu, mungkin saya nyalakan hanya 1 lampu aja. Nyalakan 2 lampu kalau memang ada keperluan seperti lagi Zoom meeting seperti ini biar lebih terang. Terus yang kedua, hemat air juga. Jadi memakai air seperlunya saja. Kalau memang nggak perlu-perlu banget air, jangan boros-boros. Yang ketiga, mulai mengurangi penggunaan plastik, seperti saya bawa tempat minum kemana-mana, dan bawa tempat makan kemana-mana. Dan nggak setiap kali belanja saya membawa kantong belanja sendiri. Terus mulai sadar untuk kalau memang menemukan sampah di lingkungan sekitar, itu mulai sadar untuk membuangnya sendiri meskipun itu sampah orang lain. Begitu dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Muse. Di sini Kak Muse berbagi tentang tindakan nyata yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama, mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Contohnya, matikan lampu. Kedua, penggunaan air yang lebih bijak. Ketiga, membawa bekal makan dan minum sendiri. Dan yang keempat, membantu menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih banyak Kak Jenny. Kak Jenny, Kak Muse, maaf salah sebut. Oke, kalau begitu karena sesi topik spontan telah berakhir, maka saya akan kembalikan kendali kepada pengarah acara kita. Terima kasih teman-teman karena telah berpartisipasi pada sesi ini. Silakan Meminda. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Toastmaster Tiara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemandu topik spontan kita hari ini, Toastmaster Tiara, untuk sesi topik spontan yang luar biasa. Tadi saya nunggu nama saya disebut, nggak disebut-sebut ya, tapi tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Nah, teman-teman, biasanya nih ya, topik spontan itu kan menantang kita untuk berpikir cepat. Hari ini kita dikasih cerbung. Kita nggak hanya berpikir cepat, tetapi kita diminta untuk menyambungkan cerita. Unik sekali, Tiara, kamu kreatif. Disitulah letak keunikannya. Metode cerita bersambung ini, teman-teman, bukan hanya melatih spontanitas ya, tetapi juga melatih kemampuan telinga kita untuk mendengar, kita menyimak, dan juga merangkai kata yang berkesinambungan idenya. Menarik sekali, bahkan dengan tema kelestarian, itu ternyata berkembang dari cerita satu ke cerita yang lain. Terus terang saya tidak tahu bagaimana kondisi ketika nyepi, tetapi hari ini saya digambarkan seperti apa keheningan, kesederhanaan, dan justru kenikmatan muncul pada waktu nyepi, karena semuanya terdiam, hanya ada kita, hati kita, dia yang berintegrasi. Dan hari ini teman-teman juga sedang mempraktekkan edu session ataupun sesi edukasinya Toastmaster Jenny. Tadi ada yang sempat, sudah 1 menit atau belum ya? Itu adalah salah satu tanda bahwa kita perlu CPR ya Jenny ya. Jadi ternyata tidak hanya di sebuah pidato yang direncanakan, di topik spontan pun kita butuh CPR. Maka apa yang harus dilakukan? Tadi Toastmaster Jenny sudah memberikan idenya, CPR ya. Jadi tenangkan diri, ambil jeda, atur ulang pikirannya, dan kemudian lanjutkan dengan percaya diri pastinya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk kreativitasnya. Saya terinspirasi sekali ini Toastmaster Tiara. Cara memimpin sesi topik spontan dengan cara yang segar, interaktif, dan tapi tetap memenuhi makna yang sangat mendalam. Oke, baik. Sekarang kita mau ke timer atau penghitung waktu ya. Toastmaster Muse, Kak Muse, apakah siap dengan laporan waktunya? Iya, siap. Silakan.
Untuk Toastmaster Ayu di 1 menit 47 detik. Toastmaster Susi di 2 menit 7 detik. Toastmaster Berlianto di 1 menit 8 detik. Toastmaster Jenny 1 menit 43 detik. Dan Toastmaster Minanda 1 menit 48 detik. Saya sendiri 1 menit 24 detik. 1 menit 24 detik. Jadi Oke, semuanya layak untuk dipilih ya. dipilih. Baik, terima kasih Kak Muse untuk laporan waktunya. Dan sekarang kita ke penilaian individu. Kita akan persilakan kepada Toastmaster Andri Permana untuk memberikan penilaiannya atas sesi edukasi pembicara kita, Toastmaster Jenny. Silakan, Toastmaster Andri Permana. Baik, terima kasih atas waktunya pengarah acara kita, Mam Indah. Terima kasih sekali. Dan di sini agak sedikit mendung dan dingin ya, teman-teman semua. Tapi pidato yang diberikan oleh Jenny tadi memberikan kesegaran baru tentang bagaimana cara menyampaikan pidato dan bagaimana kita lewat dari masa-masa kritis ketika menyampaikan pidato. Dan saya merasa hal yang bagus itu banyak sekali dari pidatonya Jenny. Yang pertama adalah bagaimana dia membuka pidatonya sendiri dengan membandingkan antara CPR di medis yang membantu kita menyelamatkan kita dari kritis ya terkait nyawa kita, dan juga CPR di pidato atau di public speaking yang membantu kita untuk terselamatkan dari masa-masa kritis ketika memberikan pidato atau di depan banyak orang. Bagus sekali openingnya, pembukaannya untuk membawa kita ke inti dari pidato itu sendiri. Kemudian memberikan contoh dari masing-masing huruf. Jadi C itu apa, dia berikan contoh, P itu apa, R itu apa, dia berikan contoh. Itu sangat jelas sekali penyampaiannya. Kemudian dari kecepatan juga tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Sangat pas ya untuk bisa diikuti dan dipahami. Kemudian ini juga penting sekali ada mengundang satu peserta yaitu Toastmaster Ayu untuk memberikan atau berbagi pengalamannya dalam menggunakan CPR itu sendiri, dan itu pun dibahas lagi oleh Toastmaster Jenny. Jadi setelah Toastmaster Ayu menyampaikan contohnya dari pengalamannya Toastmaster Ayu sendiri, Toastmaster Jenny membahasnya lagi dan itu memberikan kejelasan lagi terhadap isi dari pidato itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ke depannya Toastmaster Jenny bisa fokuskan kembali, dan mungkin kali ini agak berbeda karena sebelumnya saya pernah memberikan penilaian individu secara sembunyi-sembunyi ya sebelumnya ya, waktu di Bali Toastmaster, tapi waktu itu kan di panggung. Nah sekarang mungkin agak sedikit berbeda karena ini dalam jaringan. Yang pertama adalah penggunaan tangan yang agak ke atas seperti ini mungkin cenderung akan menghalangi kita atau kami yang melihat ke wajahnya Jenny gitu. Jadi mungkin agak turunin dikit bisa. Jadi kalau misalnya perlu menjelaskan sesuatu, kalau terlalu seperti ini mungkin akan mendistraksi ya, menghalangi gitu kami melihat wajahnya Jenny. Kemudian memastikan para pendengar atau penyimak audiens ya, apakah kami masih fokus dengan pidatonya Jenny, karena ini dalam jaringan mungkin tidak bisa membangun hubungan dengan audiens dengan pertanyaan. Mungkin bisa dengan meminta audiens atau pendengar mengacungkan jempol. Apakah teman-teman masih di sini? Coba bisa acungkan jempol atau apa gitu. Karena untuk memastikan apakah masih menyimak atau tidak. Waktu saya habis tapi saya tidak terlalu peduli ya, saya lanjut saja ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga. Yang kemudian selanjutnya ini terkait waktu juga, mohon maaf. Mungkin sebelum penyampaian Toastmaster Jenny bisa memastikan waktu yang diberikan berapa, jadi tidak terkesan terburu-buru di akhir ketika sudah merah seperti itu. Karena kan sepertinya sebelumnya sesi edukasi yang secara luring di BTC mungkin waktunya lebih panjang. Kalau di sini mungkin lebih pendek, jadi dipastikan jadi bisa disesuaikan kembali pidatonya. Sehingga itu terkait dengan penyampaian dari tujuan dari pidatonya sendiri.
Jadi karena saya rasa kan tujuannya ini untuk menginformasikan. Jadi informatif sekali untuk menyampaikan, menginformasikan kepada kami atau kita yang eh, belajar atau mungkin mempraktekkan public speaking itu menginformasikan ke kita bahwa ini penting untuk kita lakukan untuk menyelamatkan pidato kita di keadaan-keadaan kritis. Jadi mungkin di penutupnya juga bisa disampaikan bahwa tadi saya melihat di bagian penutupnya itu Jenny eh, kurang bisa sebenarnya lebih diperkuat lagi dengan menyampaikan seperti ini. Jadi teman-teman kalau dalam keadaan kritis seperti bla 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 misalnya ingat dalam public speaking ada yang namanya CPR. Bukan menyelamatkan nyawa, tapi menyelamatkan pidato kita yang kritis. Mungkin bisa seperti itu. Jadi itu bisa membungkus kembali tujuan dari penyampaian pidatonya Jenny, yaitu informasi tentang CPR itu sendiri. Mungkin seperti itu. Waktu saya sudah sangat habis, saya kembalikan kembali kepada pengarah acara, Mam Indah. Terima kasih. Oke, semangat sekali ya, Master Andi Permana dalam memberikan penilaian individunya sampai lupa bahwa ini pun juga perlu durasi yang harus efektif ya. Sudah merah tapi tetap terus melaju ya, lost dan tidak berhenti. Oke, itu karena saking semangatnya untuk memberikan sebuah feedback yang konstruktif yang pastinya bisa menjadi kebaikan-kebaikan untuk kedepannya. Terima kasih, terus Master Andi Permana. Teman-teman, sekarang kita akan menuju pada apa kita perlu istirahat dulu atau lanjut saja? Lanjut saja ya. Lanjut. Kita ke agenda berikutnya adalah ke penilaian umum. Sekarang kita Foto, Mel. Oh, foto dulu. Oke, boleh. Maaf. Kita foto dulu ya. Oke. Jadi Untuk sekarang kita akan membuka. foto. Tinggal Ya, Kak Deni. Halo Kak Deni. Ayo Kak, apakah memungkinkan untuk open kamera? tolong dibuka Oke, kameranya Kak semuanya. Deni sepertinya masih sibuk ya. Oke, kalau begitu teman-teman tolong tersenyum. Akan Tiara ambil gaya formal pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua adalah gaya lestari. Lestari bumi kita, menjaga bumi kita. Bagaimana ekspresinya? Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Baik, Teman-teman jangan pernah lupa sesi dokumentasi karena ini mengabadikan momen kita untuk lestari persahabatan di Denpasar Toastmaster ya. Jadi foto-foto dokumentasi atas semua kegiatan-kegiatan di meeting klub kita bisa selalu kita ingat dan membuat kita terus merasa lestari dalam mengupgrade diri. Terima kasih Tiara. Teman-teman Toastmaster, berikutnya nanti kita akan masuk pada agenda penilaian umum kepada Toastmaster Ibu Emi Ermia untuk dipersilakan penilaian umumnya. Baik, terima kasih teman-teman semua ya masih bertahan hingga detik ini. Bali itu hujan dari pagi, jadi benar kata Andri, jadi agak dingin. Untuk Zoom Master, saya minta tolong Ibu Indah tidak di spotlight dulu karena sesinya masih sesi saya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman terima kasih semua. Izinkan saya menyampaikan penilaian umum pada siang hari ini. Yang pertama itu saya mempersilakan kepada tim saya untuk menyampaikan penilaian pengamatan atau observasi sesuai dengan bidangnya. Yang pertama saya memanggil Bapak Haryadi untuk menyampaikan laporan pengamat tata bahasa. Disilakan Bapak. Mute Pak Hari.
Pak Haryadi masih mute. Sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Mau apa sedikit gangguan? Oke. Saya izin berbagi layar ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Baik, saya akan menyampaikan laporan saya sebagai pengamat tata bahasa. Pertama, saya mulai dari kata-kata atau kalimat yang indah. Tadi, Prof. Dendi mengatakan bahwa kesalahan tidak menentukan pidato kita, tetapi bagaimana cara kita menanganinya. Kemudian ada pula kata-kata indah dari Distinguished Toastmaster Ayu Anantia, memulai dari diri sendiri itu lebih baik. Untuk penggunaan kata acuan kita pada hari ini, saya mencatat ada beberapa rekan yang menyebutkan kata lestari, yaitu Toastmaster Tiara, Toastmaster Berlianto, Toastmaster Minanda, dan Mam Indah. Untuk selanjutnya, untuk frase atau kalimat, di sini ada kata-kata untuk mempercepat waktu. Waktu itu tidak bisa dipercepat, sehari tetap 24 jam, 1 jam tetap 60 menit. Tetapi waktu bisa dihemat. Apa artinya menghemat waktu? Artinya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ternyata kata-kata menghemat waktu itu ada sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sedangkan kata menghemat itu sendiri, maknanya adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Kemudian tadi ada yang mengatakan kata rubah. Ini bentuk tidak baku, bentuk bakunya adalah ubah. Kemudian praktek, bentuk bakunya adalah praktik dengan I. Kemudian lifestyle, kita terjemahkan sebagai gaya hidup. Kemudian artificial intelligence, itu kita biasa mengartikannya dengan kecerdasan buatan. Tetapi kita bisa menggunakan kata-kata akal imitasi. Untuk yang terakhir ini, biasa digunakan oleh salah satu harian terkemuka di Indonesia. Kemudian tadi ada kata-kata semuanya layak untuk dipilih. Yang lebih tepat adalah semuanya memenuhi syarat untuk dipilih. Ini dalam konteks beberapa orang yang telah menyampaikan pidato seperti dalam sesi topik spontan tadi. Menurut saya, kalau masalah layak, saya yakin semuanya layak untuk dipilih, karena apatah lagi pada hari ini. Semua berbicara pada sesi topik spontan menyampaikan pidato yang sangat bagus. Demikian itu laporan saya sebagai pengamat tata bahasa. Terima kasih. Kembali saya kembalikan kepada penilai umum Toastmaster M. Silakan. Terima kasih Pak Haryadi. Wow, seperti apa yang saya bilang di awal, Pak Haryadi ini seperti KBBI berjalan ya. Jadi saya percaya kita semua belajar banyak sekali hari ini, yaitu mengenai beberapa frasa, kalimat, dan istilah ya, seperti hemat waktu. Wah, ternyata waktu itu tidak bisa dihemat gitu. Jadi saya terima kasih Pak, saya sendiri belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Begitu juga dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ayo kita sekarang bilang akal imitasi, rasanya itu lebih keren ya. Bangga sebagai WNI. Akal imitasi, ya kan lebih keren daripada kecerdasan buatan.
praktek, apotek, ya, layak memenuhi syarat ini sangat detail. Kita banyak sekali belajar dari Pak Haryadi dan tentu saja kita berharap kita memerlukan banyak orang seperti Pak Haryadi. Dia detail, kemudian presisi, dan sangat masuk akal. Jadi saya mengajak semua teman-teman untuk bangga sekali mempunyai bahasa Indonesia dan bangga sekali menjadi orang Indonesia. Ternyata kita bukan hanya banyak pulaunya, tetapi ternyata kosakata dan bahasa kita itu sangat kaya. Terima kasih Pak Haryadi yang sudah memberikan pandangan dan pelajaran kepada kami semua. Rajin-rajin datang ke sini ya Pak. Yang kedua adalah Toastmaster Minanda Krishna yang akan memaparkan atau melaporkan laporan. Melaporkan. Waduh, ini banyak salahnya ya. Kemudian Toastmaster Minanda untuk melaporkan bunyi tanpa makna atau A&M. Disilakan. Baik, terima kasih penilai umum. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna pada pertemuan saat ini. Sesuai catatan saya akan melaporkan hitungan bunyi tanpa makna secara singkat. Terdapat dua bunyi yang secara sadar atau tidak sadar kita bunyikan atau kita suarakan ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu saya juga nih lagi kan harus saya hitung gitu. Saya juga memaklumi bahwa rekan-rekan kita ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kita sering memikirkan kata-kata yang pas ketika menggunakan bahasa Indonesia yang sempurna lah ya kita bilangnya ya, atau sesuai dengan KBBI. Sering kita lama berpikir bahasa apa yang harus kita katakan karena sering kita campurkan dengan bahasa Inggris atau bahasa daerah. Karena kita sering ngomong dengan teman atau keluarga menggunakan bahasa yang campur. Nah, tiba-tiba kita berada di sini di Denpasar Bahasa Toastmaster menggunakan bahasa baku Indonesia dan ada kata-kata yang jarang kita dengar. Lalu kita berpikir, oh, apakah itu bisa kita katakan ketika kita berbicara sehari-hari? Nah, balik lagi pada penghitung bunyi tanpa makna, terdapat dua kata yang secara sadar atau tidak sadar kita suarakan ketika kita berbicara. Yang pertama adalah kata itu sebanyak 27 kali. Dan ada kata oke, itu sebanyak 12 kali. Dan kata ada 3 berarti. Dan itu sebanyak 6 kali. Jadi oke, dan adalah kata-kata atau bunyi-bunyi yang sering kita suarakan ketika kita berbicara pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, kita harus secara sadar untuk menghilangkan bunyi-bunyi tanpa makna tersebut dengan melakukan jeda atau mempersiapkan kata-kata yang akan kita suarakan pada pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman pada saat ini dan saya juga dapat meningkatkan penurunan penyuaraan bunyi tanpa makna. Terima kasih. Itu saja laporan dari penghitung bunyi tanpa makna. Saya kembalikan ke penilai umum Toastmaster Emi Elmiah. Terima kasih Toastmaster Minanda Krishna. Lagi. Di Toastmaster kita banyak sekali belajar mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Kemudian saya lanjut ke pewaktu. Toastmaster Muse, apakah semua peserta terutama yang table topic, pidato yang tidak dipersiapkan itu namanya table topic ya. Table topic, apakah semuanya memenuhi waktu yang ditentukan?
semuanya memenuhi waktu yang ditentukan. Baik, berarti untuk balot atau penghitung kertas suara sudah bisa mengumpulkan nama-nama yang memenuhi syarat untuk dipilih. Selamat kepada semua pembicara topik spontan, Anda layak mendapat bintang. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini saya akan lanjutkan dengan penilaian saya, yaitu sebagai penilai umum. Terima kasih sebelumnya kepada semua peserta, anggota, dan tamu Denpasar Bahasa Toastmaster pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama adalah dari SAA atau bagian logistik ya. Sudah memenuhi persyaratan standar dari Toastmaster, SAA Jenny, yang membuka pertemuan dengan singkat meskipun kita terlambat 7 menit. Nah, soal keterlambatan ini, menurut saya bisa mentoleransi hanya 5 menit saja. Kalau 7 menit itu kita sudah terlambat banget gitu ya. Kita tidak bernegosiasi soal waktu karena waktu sangat berharga buat siapa saja, apalagi ini hari Minggu di jam rawan atau jam siang. Jadi usahakan Denpasar Bahasa kalau mengadakan pertemuan selanjutnya diusahakan tepat waktu. Yang kedua, saya tidak mendengar SAA memanggil presiden. Sepertinya begitu ya. Jadi setelah SAA membuka pertemuan, presidennya dipanggil dulu. Kemudian presiden akan menjelaskan, mengucapkan terima kasih, membuka salam, kemudian menjelaskan tujuan, atau mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada semua yang datang. Jadi saya tidak mendengar ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya pakemnya tetap berjalan. Jadi habis SAA membuka pertemuan, presiden tetap dipanggil. Kemudian setelah presiden dipanggil, presiden akan memanggil pengarah acara atau TOM. Karena pengarah acara langsung membuka dan menjalankan tugasnya sebagai TOM, berikut ini adalah catatan saya. Terima kasih untuk pembawa acara pada siang hari ini sudah membuka pertemuan dengan ini ya, menjelaskan tema dan acuan, kemudian berinteraksi, bertanya kepada peserta pertemuan bagaimana pendapatnya tentang keadaan bumi pada saat ini, di mana itu sangat berkorelasi atau ada hubungannya dengan tema kita. Ini interaktif. Masukan saya adalah kita mempunyai 3 tamu pada siang hari ini, yaitu Susi, visiting Toastmaster dari BTC, kemudian tamu Erwin dan tamu Berlianto. Kalau bisa, tamunya disapa juga. Sebelum meeting itu, sebelum pertemuan itu jalan, jadi tamunya disapa juga, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat datang, boleh ditanyakan tahu Denpasar Bahasa dari mana, atau bawaannya siapa. Ini penting ya, karena tamu itu akan merasa sangat di welcome begitu, dan ada kemungkinan tamunya akan datang lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian sesi edukasi. Wah, ini saya harus belajar banyak ini dari Jenny. Jenny, terima kasih sudah memberikan sesi edukasi sangat intrik ya, karena sampai saat ini CPR itu menurut saya, CPR itu menurut saya adalah situasi kritis di rumah sakit. Tapi ternyata Jenny bisa membawa itu ke ruang komunikasi, ke ruang komunitas seperti Toastmaster dengan menggambarkan istilah gitu ya, kemudian menggambarkan juga kayak ada stetoskopnya, ada mic-nya, kemudian tips-tips bagaimana kalau kita lupa terhadap pidato kita. Yang paling menarik adalah Jenny menyampaikannya dengan sangat tenang. Ini kita perlu juga belajar dari Jenny bagaimana menyampaikan sebuah presentasi dengan tenang dan nyaman. Itu akan berpengaruh baik kita sebagai presenter ataupun yang mendengar atau audience. Terima kasih Jenny. Selanjutnya adalah table topic master. Tiara, sepertinya kamu memang penyiar radio ya. Jadi dari tadi saya menyimak itu memang kata-kata kamu renyah. Terus karena kita audiovisual, saya lihat wajah kamu selalu tersenyum. Jadi yang berbicara tuh bukan cuma mulutnya, tapi juga wajahnya. Dan yang saya senang, Tiara menggunakan metode cerbung. Cerbung ya. Dan saya sudah lama sekali tidak mendengar kata titik, titik, titik. Itu sepertinya saya dengar
40 tahun yang lalu ketika saya sekolah dasar, guru saya pasti bilang disuruh melanjutkan tuh pakai kata titik, titik, titik. Itu kalau anak sekarang mungkin tidak tahu apa itu titik, 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 pasti dia menyebutnya bla, bla, bla. Tapi Tiara berhasil mengangkat itu kembali dengan metode cerbung. Jadi tidak disambung, tapi di titik, titik, titik. Terima kasih Tiara sudah membagi dan menyajikan sesi pidato tanpa persiapan dengan sangat baik. Nah, kembali lagi kepada Tom atau pembawa acara, penilai individu, sesi penilai individu itu biasanya dimasukkan ke sesi penilaian umum. Jadi begitu sesi saya akan memanggil penilai individu untuk menilai pembicara, kemudian memanggil tim saya, dan saya akan menutupnya dengan evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini saya tidak tahu apakah debat sudah mengubah susunan itu atau memang belum diketahui. Kalau dirubah tidak apa-apa, kalau memang kita pakai pakemnya Toastmaster berarti sesi penilaian individu masuk ke sesi penilaian umum. Begitu ya dari saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim saya, pengamat tata bahasa, penghitung waktu, penghitung kertas suara, penghitung bunyi tanpa makna. Nah, tanpa Anda, saya tidak bisa bekerja sendirian dan sedetil itu. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Denpasar Bahasa Toastmaster yang mengundang saya pada siang hari ini, seperti kembali pulang, karena debat juga merupakan klub saya, yang saya melihat dari hari ke hari menjadi lebih baik, meskipun anggotanya sedikit atau kecil, tetapi lebih intim dan akrab. Ini yang paling penting dari semua pembelajaran atau pertemuan di Toastmaster. Demikian laporan saya kembalikan kepada pengarah acara, Mem Indah. Oke, baik. Terima kasih Toastmaster Ibu Emi. Luar biasa, saya juga banyak belajar ya hari ini. Baik, sekarang kita ke Toastmaster Tiara untuk pembicara terfavorit. Oke, di sini ayo Bu Emi, Kak Muse, Pak Haryadi, Kak Minanda, Kak Andri, Bu Ayu, Kak Denny. Ayo kirimkan pesan pribadi ke Tiara. Tiara sudah menunggu ini. Ayo. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, selagi menunggu, Tiara akan kembalikan ke Mem Indah karena di sini kita ada tamu ya Mem ya, ada Kak Berlianto. Kita tanya-tanya dulu nih Mem ke Kak Berlianto. Dari Iya, mana boleh. mengenal Toastmaster dan Pasar Bahasa? Oke, silakan Mem Indah. Oke, baik. Terima kasih Toastmaster Tiara. Oh ya, mohon maaf tadi saya belum sempat menyapa. Izinkan saya menyapa kepada para tamu yang hadir, yang datang di kesempatan meeting debat hari ini. Ada di sini Kak Berlianto, kemudian ada juga siapa ini? Ada Kak Muse ya? Oke, dan juga ada Kak Susi, betul? Oke, selamat datang di meeting debat dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bertumbuh bersama dengan kita. Pertama saya ingin ngobrol dulu nih dengan Kak Berlianto Tamrin. Silakan diperkenalkan diri dulu dan siapa nih yang merekomendasikan atau yang menginspirasi untuk ikut bergabung di pertemuan sore hari ini, Kak Berlianto? Thank you, Maminda. Jadi saya Berlianto dari Klub Medan Miracle Pidato Club, klub Toastmaster satu-satunya juga yang berbahasa Indonesia yang ada di Kota Medan. Jadi ya yang harus kita sadari memang klub bahasa Indonesia tidak terlalu banyak. Jadi di beberapa tempat cuma ada satu. Jadi saya tahu debat ini juga dari Instagram. Ya saya coba aja sih. Sudah berapa lama nih Kak Berlianto bergabung di Medan Bahasa? Di Juni 2024, 1 tahun dong. 1 tahun ya? 2024 sih. 2024 ya. Jadi ini kurang lebih menuju ke tahun kedua ya Kak Berlianto ya. Iya. Apa saja nih yang sudah didapat
pertumbuhan dan juga perkembangan di pidato, public speaking, komunikasi, dan juga sesuatu yang mungkin berhubungan dengan karirnya Kak Brilianto? Yang pasti sejak saya ikut Toastmaster, kalau saya berdebat sama istri, itu seperti sesi table topic. Nah, di sana saya harus menggunakan waktu 1-2 menit untuk membuat dia langsung mengerti dan oke gitu loh. Nah, Gitu itu yang ya, saya luar rasakan. biasa ya. Oke, jadi bisa sangat efektif dipakai untuk berdebat dalam kehidupan rumah tangga. Ini menginspirasi nih Kak Brilianto ya. Sayangnya pasangan Sangat saya ini praktis, super benar. introvert ya. Jadi nggak bisa diundang untuk debat atau diundang untuk ikut table topic gitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Kak Brilianto. Kita Thank akan you. rekam lagi nantinya di pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita ke Kak Susi. Halo Kak Susi, selamat sore. Boleh tahu dong Kak Susi terinspirasi untuk hari ini bergabung, siapa nih yang merekomendasikan dan yang mengajak? Oh, terima kasih. Ya, jadi saya sebenarnya baru bergabung di Toastmaster itu bulan ini, terus endingnya di info, ternyata ada yang bahasa, ada ini, ada banyak lah. Nah, jadi saya sekali ini dalam misi mencoba satu-satu klub dan lebih memahami. Karena saya di info juga, setiap Toastmaster itu masing-masing memiliki budayanya sendiri-sendiri. Betul, Lalu betul. ya, nah lalu saya merasa kayak setiap pertemuan tuh selalu ada impact-nya nih yang saya dapatkan. Makanya ini kebetulan ada waktu, sedang free juga, jadi oke, ayo kita coba kali ini. Terima kasih. Luar biasa. Dan apa nih kesan pertama ketika bergabung di klubnya debat nih, Kak Susi? Iya, kebetulan di sini saya lihat, saya udah bertemu langsung dengan beberapa member yang hari ini ikut. Jadi karena sebelumnya kita lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, ketika saya melihat langsung sekarang menggunakan bahasa Indonesia, dan saya pun tadi mencoba dengan istilahnya agak sulit ya, saya bilang tadi TTM, saya tahunya istilahnya TTM. Nah, di situ ya beda sekali yang saya dapatkan dan banyak juga yang saya masih nerka-nerka seperti tadi bahasanya apa ya, lebih ke bahasa bakunya apa ya gitu. Lalu akhirnya saya mencoba untuk oke, yang penting tenang dulu. Saya ingat CPR-nya Kak Jenny. Jadi kita sampaikan saja apa yang ada di kepala, benar salah belakangan. Iya, luar biasa. Kita sama-sama belajar, bertumbuh dan berkembang ya. Kak Susi, terima kasih sudah hadir di acara meeting hari ini. Semoga masih ada kesempatan lain nanti Kak Susi bisa bergabung lagi di acaranya debat. Dan satu lagi nih, Tiara ya, ada Kak Muse di sini sebagai langsung ambil peran loh, penghitung waktu. Oke, terima kasih sudah datang sore hari ini Kak Muse. Boleh dong perkenalkan dan apa inspirasi yang Kak Muse dapat hari ini nih? Oke. Pertama kali diajak ke sini sama Bu Ayu, terus langsung takut karena takut kosakatanya salah. Karena nggak biasa kan di forum-forum resmi gitu yang pakai bahasa. Tapi ternyata seru juga gitu, dan table topiknya saya kira lebih mudah ya, ternyata ya sama-sama susah gitu. Jadi kayak masalahnya ada di saya, bukan di table topiknya. Oke, baik. Kak Use jangan kapok ya, jangan berhenti, jangan hanya hari ini aja datang ke meeting-nya debat. Kita undang lagi untuk datang dan hadir lagi di pertemuan meeting debat berikutnya. Terima kasih yang sudah hadir. Dan kembali ke Tiara, siapa nih untuk pengumuman pembicara terfavorit kita hari ini? Silakan Tiara. Oke, terima kasih banyak Mem Indah. Untuk pembicara terfavorit kita, topik spontan diraih oleh sebenarnya siapa ya? Selamat kepada Kak Susi. Yeay. Wah, selamat Kak Susi. Oke, Tiara akan foto dulu ya Kak Susi ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, cantik sekali. Selamat Kak Susi. Wah, ini selisihnya sangat tipis sekali ya teman-teman ya. Antara satu dengan yang lain. Untungnya kita sudah mendapat siapa pembicara favorit hari ini. Terima kasih banyak Kak Susi.
Oke, akhirnya pembicara favorit sudah diumumkan. Maka berakhir pula ya, Maminah ya, sesi kita pada hari ini. Maka dari itu, langsung saja diambil alih oleh Tiara ya, Maminah ya. Yap. Oke, baik teman-teman, Tiara mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir dari klub manapun itu, telah membantu pertemuan debat pada hari ini. Dan jangan lupa datang lagi ya untuk 2 minggu lagi, minggu depan, karena seperti biasa debat akan rutin melakukan pertemuan pada minggu kedua dan minggu keempat, seperti itu. Terima kasih untuk Bu Emi karena telah menjadi penilai umum, Kak Musim menjadi penghitung waktu, kemudian juga ada Kak Minanda sebagai pengamat penghitung bunyi tanpa makna, Kak Andri sebagai penilai individu, kemudian juga Mem Indah, terima kasih telah mencoba menjadi pengarah acara, Kak Susi yang telah hadir pada hari ini, kemudian Pak Haryadi yang langsung siap menjadi pengamat tata bahasa, kemudian Kak Denny yang sempatkan diri untuk hadir, dan juga Bu Ayu yang sedang mengikuti workshop tapi tetap hadir pada pertemuan hari ini. Maka sekian dulu karena kita sudah banyak chit-chat hari ini, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih telah hadir pada pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih teman-teman semua. Susi kalau mau belajar bahasa Indonesia, ambil peran, telepon, WA aja. Ya, Terima kasih banyak. Musi kalau mau nyoba lagi boleh juga. Pak, WA aja. Makasih, Terima kasih dadah. semuanya. Sampai ketemu lagi. Makasih, Terima kasih. Mem. Makasih, Jenny. Dadah. Selamat hari Terima Minggu. kasih. Tiara, bye. Selamat hari Minggu. Ya, bye Tiara. Good job. Itu Denny itu nggak ada, itu bot. Dia bisa masukin bot. Dia bilang dia mau rekam sesi edukasi, sayang ada sesi edukasi nggak direkam. Tapi berhasil apa enggak aku juga nggak tahu. Nanti dilihat aja, dia berhasil nggak tahu aku. Ya, oke deh. Oke Tiara, good job. So next week ini berarti minggu depan kabarin seminggu sebelum atau apa ya? Kita libur kan? Kita tanggal 8 kontes. Iya libur kan. Iya benar. Berarti Sama ini harus latihan. Tiara lupa kontes tanggal 8. Mem Indah datang. Tadi dia bilang udah datang. Oh wow, keren. Oke. So dia datang, jadi pokoknya ini seminggu atau beberapa hari lah sebelum tanggal 8 umumkan kita libur karena ikut kontes area. Ya, oke. So saya istirahat jadi VPI. Dah.